dapat tulis seperti dia. Dan dari aku biar alih sampai berujung mengucap sedih yang ingin sepulih amulak apa saya tetap mati Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan, menerima firman-Nya sebagai kekuatan dalam tiap pekerjaan kita. Marilah kita membaca di dalam firman hari ini yang tertulis dalam kitab Yeremia 15 ayat yang ke-20. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dungile honokku maho di bangsoon gabi parik haksana tubuh. Nang pemarmus na sida pako lauso tertaluhon na sidahum. Ay dongan mudo, aku laho paluaw ko do mangaramoti nina Jehovah. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah kembali kepadanya. Pertobatan. Bertobat itu yang mau dikatakan. Bertobat berarti mengarah, berubah ke jalan yang benar. Berputar 180 derajat. Yeremia mengajak umat Israel. Lewat firman Tuhan dikatakan kepada umatnya bahwa Allah telah mengasihi mereka. Bahwa Allah telah sungguh-sungguh mau membawa mereka akan pembebasan dan kemerdekaan. Namun bangsa itu sering mengeluh, bersungut-sungut. Bahkan mereka merasa bahwa Allah itu tidak adil. Bisa kita banyak membandingkan diri kita. Sesuatu yang sangat sudah berbahaya di situ adalah kita sering berkata Allah itu tidak adil. Orang yang bersungut-sungut dan orang yang selalu mengeluh itu pasti membawa kekerdilan dalam dirinya. Membawa yang sering kita katakanlah merasa sepele, merasa yang kita anggap dalam dirinya itu bahwa Tuhan itu tidak benar. Itu sering terlihat dari diri kita. Namun yang begitu luar biasa yang dikatakan dari firman ini adalah Tuhan akan mengubah semuanya. Bahwa Tuhan akan dapat mengubah kembali kepada sesuai dengan kehendak dan rencananya. Tapi saudaraku, yang dibutuhkan dari kita adalah pertobatan. Berubah. Berubah berarti kita akan kembali ke jalan Tuhan. Namun sering kita susah untuk mengubah hidup kita. Dan bahkan yang paling pahit yang sering kita katakan dalam hidup ini,
kita selalu berkata, kita masih hidup di dunia. Seolah-olah kita menjadikan, seolah-olah kita bisa hidup seperti dunia ini. Tapi firman Tuhan mau berkata akan mengubah kita, bahwa Tuhan telah mengembalikan setiap rencana dan rancangannya. Saya akan buat sebuah ilustrasi, saudaraku, seperti ikan di dalam air laut. Sekalipun ikannya hidup di dalam air yang asin, tetapi ikan itu tidak pernah ikut asin. Mengapa, saudaraku? Karena ikan itu tidak pernah terpengaruh oleh lingkungannya, tidak terpengaruh oleh siapapun. Maka ikan itu sekalipun hidup di dalam air asin, namun tubuhnya tetap tawar. Artinya demikian kita. Sekalipun di dunia ini, sekalipun manusia itu berbondong-bondong, berjemah melakukan dosa korupsi, tapi kita jangan ikut-ikutan. Jangan terbawa. Jangan mau. Harus dapat kita membedakan diri. Kita harus dapat seperti ikan itu. Tidak pernah larut oleh godaan orang lain. Artinya saudara-saudaraku, jangan pernah gampang untuk terpengaruh. Tetapi justru harus kita banyak mempengaruhi orang untuk berbuat baik. Jika kita mau ditanya, saudaraku, mana kita lebih banyak mempengaruhi orang berbuat jahat atau terpengaruh kepada orang yang jahat? Atau mempengaruhi berbuat yang baik? Itu perlu kita renungkan. Karena sudah lebih banyak orang, yaitu mempengaruhi saudaranya, mempengaruhi temannya kepada hal-hal yang jahat, kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, disinilah kita diajak firman hari ini, saudaraku, agar kita tetap kembali dan berubah pada jalan Tuhan. Karena keselamatan itu sudah diberikan bagi orang yang setia menjalankan tugasnya, orang yang patuh dan taat kepadanya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami, Tuhan, mau berubah. Amin.